Islam ibarat pohon, ya. Islam, agama ibarat pohon. Kata Allah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah buat perumpamaan tentang kata-kata yang baik seperti pohon yang baik, ya. Allah, Nabi juga berkata, inna minasyajari lama barakatu ka barakatil muslim. Sungguhnya di antara pohon ada pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim, yaitu pohon korma. Kalau agama ibarat pohon, maka ini misalnya adalah batangnya, kemudian dahannya, ya. Ya. Maka boleh kita katakan misalnya ini syahadatain, ya. Kemudian ini misalnya salat, kemudian puasa, kemudian zakat, puasa, haji. Puasa haji. Kemudian kita bicara tentang akarnya, ya. Misalnya akarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Akarnya maksudnya ini iman kepada Allah, malaikat, kemudian kitab-kitab, nabi, para nabi, hari akhirat, kemudian takdir. Nah, semua ini adalah akar daripada pohon agama seseorang, pohon agama seseorang. Nah, kemudian ketika menjalani ini semua, baik iman maupun ini adalah Islam, kemudian iman, ini amalan zahir, amal zahir, kemudian ini amal batin. Maka untuk menjalaninya, kondisi menjalaninya, ihsan. Kira-kira demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kira-kira kalau kita mau ilustrasikan. Nah, perhatikan di sini ketika seseorang sudah memiliki rukun iman dan rukun Islam, syahadatain, salat, zakat, haji dan puasa. Syahadatain itu pokok utamanya yaitu. Maka tinggal dia memperbanyak pohon keimanannya, pohon Islamnya, pohon agamanya. Karena ini adalah pokok-pokok Islam. Dan Islam masih banyak yang lain. Semua amal zahir adalah Islam. Ya. Contoh kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara keelokan Islam seorang, meninggalkan yang bukan urusannya. Ya. Dia meninggalkan, enggak suka baca yang enggak, yang bukan urusannya, tidak pengen tahu urusan orang lain, maka pohon ini semakin besar, semakin kokoh, cabangnya semakin banyak. Di antara Islam misalnya, kata Nabi ditanya, ayu islamin khair? Ya Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Kata Nabi SAW, antut'imut ta'am, kau beri makan kepada orang lain. Yang penting kita sudah punya pokok 5 ini. Berarti pohon kita sudah kuat, sudah punya 5 ini. Sisanya tinggal kita perbagus, perbanyak rantingnya, perbanyak daunnya. Caranya bagaimana? Dengan banyak melaksanakan sunnah-sunnah, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, memberi makan. Ketika Nabi ditanya, ayu islamin khair? Islam apa yang terbaik? Kata Nabi SAW, antut'imut ta'am, kau beri makan kepada orang lain. Wassalam wa antusallim ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal maupun yang kau tidak kenal. Ya. Kemudian seorang yang menjaga lisannya, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim adalah
orang yang lain selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan badannya, pukulannya, semakin rimbun lagi pohonnya. Tapi kalau dia maksiat, mulai lepaslah dahan-dahannya. Dia sudah punya pohon bagus, dia lepas satu-satu. Maksiat lepas satu-satu, seperti itu. Ya, seperti itu. Sama, imannya mulai berguguran sedikit demi sedikit. Nah, kalau kita sudah punya rukun iman yang 6 ini, tinggal kita kokohkan. Iman kepada Allah kita sudah punya dasar, tapi kalau kita mendalami iman kepada Allah, semakin kokoh akar kita, semakin tebal akarnya. Kita iman kepada malaikat, kita pelajari, kita semakin yakin ada malaikat raqib dan atid, ada malaikat rahmat yang tidak masuk. Kalau ada gambar, kalau ada patung, kalau ada anjing, iman kepada kitab, pelajari Al-Quran semakin dalam, maka akar ini semakin kuat. Akarnya semakin apa? Semakin kuat. Sama iman kepada Nabi, tentang Nabi SAW, Nabi-Nabi sebelumnya kita pelajari dengan baik, maka akar iman kita semakin, akar pohon agama kita semakin kuat. Hari akhirat kita beriman tentang detail-detailnya dari sakaratul maut, kemudian kita di alam barzah bagaimana, padang mahsyar, hisab itu bagaimana, mizan bagaimana, di sirat bagaimana, surga dan neraka. Semakin kokoh iman kita kepada hari akhirat. Takdir, kita pasrah atas takdir yang Allah tetapkan, takdir baik maupun takdir buruk, maka pohon Islam kita semakin apa? Semakin kokoh. Jadi inilah pohon kita semua, insya Allah ya. Insya Allah kita semua punya pohon ini. Ya, kecuali yang belum haji kan. Kalau tidak mampu nggak ada masalah. Ya, kalau mampu nggak haji berarti ada satu ranting yang hilang, ada satu pokok yang hilang. Tapi kalau dia sudah haji semua sudah lengkap, berarti kita sudah punya pohon ini. Tinggal pohon kita berbeda-beda kualitasnya. Kalau yang pelit, pohonnya tipis. Kalau yang pelit. Kalau enggak pelit, pohonnya Masya Allah. Kemudian bayar zakat, tebal-tebal rantingnya. Salatnya rajin, tebal-tebal rantingnya. Puasanya tebal semuanya. Imannya juga akarnya, luar biasa. Jadi, Anda akan bertemu dengan Allah dengan membawa pohon ini. Pohon agama Anda ini. Kokoh atau tidak, terserah Anda. Dari sini juga, ini secara logika juga, perhatikan bahwasanya tidak semua ya dari cabang-cabang agama ini ya bisa mengeluarkan seorang dari Islam ya. Kalau misalnya orang, kata para ulama, orang tidak puasa, apakah pohonnya rusak? Belum. Orang tidak bayar zakat, pohonnya rusak tapi belum hilang sama sekali. Tapi kalau dia tidak mengucapkan syahadatain, maka pohonnya diterbang, sudah selesai. Ya. Salat juga ada khilaf. Ya, sebagian ulama mengatakan salat ini adalah di bagian batang bawah. Kalau terpotong ya sudah selesai pohonnya. Tapi kalau syahadatain jelas. Kalau syahadatain hilang, pohon tersebut hilang. Tapi kalau haji enggak haji, zakat enggak zakat, pohonnya kepotong tapi masih ada batang pohonnya. Cuma parah ya. Sama, iman-iman ini kalau dicabut akarnya, salah satu saja dicabut, maka pohonnya rusak. Oleh karenanya seorang berusaha memperbagus pohon agamanya ya.